Bambu merupakan tanaman jenis rumput-rumputan yang banyak ditemui di wilayah Indonesia. Berbagai olahan bambu dijadikan sebagai pemasukan bagi masyarakat, mulai dari perabot rumah hingga dibuat menjadi anyaman untuk dinding rumah yang sering dikenali sebagai gedek. Rupanya, selain dijadikan tempat tinggal oleh manusia, bambu juga dijadikan sarang bagi larva binatang hangat, yaitu ulat bambu. Di Jawa Barat, ulat bambu sering disebut juga dengan cangkilung, atau ada pula yang menyebutnya dengan cangcilung. Cangkilung biasanya tinggal di dalam ruas-ruas bambu. Sebenarnya, tidak ada ciri-ciri khusus yang menandakan adanya cangkilung di dalam ruas bambu. Biasanya, ulat bambu hidup di pohon bambu yang masih muda dan belum ada daunnya. Ciri lainnya adalah bila ruas atas berair, bisa jadi di ruas bawahnya terdapat cangkilung. Dalam satu ruas, biasanya jumlah cangkilung bisa mencapai 25 hingga 50 ekor. Sebenarnya, cangkilung bisa dimakan begitu saja, tanpa diolah terlebih dahulu. Rasanya manis dan gurih. Tidak banyak orang yang tahu bahwa cangkilung memiliki kandungan protein yang cukup banyak, yaitu sekitar 15% per ekor. Hal ini menyebabkan cangkilung tidak hanya baik dikonsumsi oleh burung atau ikan saja, tapi juga baik untuk manusia. Walau di Indonesia belum lumrah memakan ulat bambu ini, namun di Thailand, ulat bambu bahkan dikemas menjadi makanan kaleng dengan rasa barbeque. Wah, jadi penasaran untuk membuat olahan dari ulat bambu ini. Oleh sebab itu, pada petualanganku kali ini, aku hendak mengolah cangkilung untuk dijadikan kudapan tradisional khas Sumedang, yaitu papais. Bu, ini cangkilungnya, Bu. Ya, tolong disangrai dulu itu cangkilungnya. Oh, ya, Bu. Ya. Cangkilung yang aku dapatkan disangrai terlebih dahulu agar matang dan siap untuk diolah menjadi isian papais. Kue papais adalah kue basah khas Jawa Barat. Tampilannya mirip dengan kue Nagasari dari suku Jawa. Bila biasanya papais diisi oleh potongan buah pisang, kali ini aku akan mengganti buah pisang dengan cangkilung. Walaupun cangkilung hidup di dalam uras bambu dan makanan utamanya adalah bubur bambu, namun hewan ini bukanlah musuh tanaman bambu. Sementara aku memasak cangkilung, Ibu Ninung menyiapkan kelapa parut dan juga santan untuk nantinya dicampurkan dengan adonan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat papais adalah kelapa parut, tepung beras, tepung aci, vanili sebagai pengharum kue, dan gula pasir. Semua bahan ini dicampurkan dengan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan kalis. Tak lupa, agar tampilan papais menjadi lebih menarik, Ibu Ninung menambahkan pewarna makanan. Adonan yang sudah kalis diisi terlebih dahulu dengan cangkilung.
Setelah itu, adonan dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang dipercaya mampu mempertahankan panas makanan di dalamnya dan juga dapat menjadi pewangi makanan alami. Dahulu, kue tradisional ini sering dibuat pada saat ada perayaan penting seperti acara syukuran, khitanan, pernikahan, dan juga kematian. Namun seiring dan berjalannya waktu, eksistensi papais berkurang sesuai dengan bertambahnya kue modern pada saat ini. Rasa manis mendominasi papais buatanku ini. Rasa cangkilung di dalamnya menambah cita rasa gurih tersendiri. Tampilannya yang menarik pun mengubah citra cangkilung yang menggelikan menjadi makanan yang menggugah selera. Setiap kota memiliki ciri khas tersendiri. Biasanya, ciri khas itu akan terbentuk sesuai dengan kebudayaan atau komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Seperti halnya kota yang aku datangi ini. Kota Sumedang biasanya dikenal akan tahunya yang ditaruh di bongsang atau anyaman bambu. Namun demikian, tak banyak yang tahu bahwa di kota inilah terdapat tanaman yang jarang ditemui di daerah lain di Indonesia. Di tempat wisata Panjujukan, tepatnya di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat, terdapat tanaman jali atau yang biasa disebut hanjeli oleh warga sekitar. Pada petualanganku kali ini, aku akan mengolah hanjeli menjadi jajanan biji salak. Namun sebelumnya, aku memanen hanjeli terlebih dahulu. Hanjeli yang sudah siap dipanen ditandai dengan bijinya yang berwarna coklat kekuningan. Tekstur biji hanjeli hampir mirip dengan kacang kedelai yang keras. Ukurannya pun sebesar kacang kedelai. Biji hanjeli yang sudah terpisah dari batangnya ditumbuk oleh Teh Siti. Fungsinya untuk memecah atau melepas kulit hanjeli dari bijinya. Bersama Teh Siti kali ini, aku akan mengolah hanjeli menjadi alternatif jajanan yang bisa dibuat saat Ramadan nanti, yaitu biji salak hanjeli. Agar bisa dijadikan biji salak, hanjeli harus dijadikan tepung terlebih dahulu. Karenanya, sembari Teh Siti menumbuk hanjeli yang baru panen, aku menumbuk hanjeli yang tanpa kulit untuk dijadikan tepung. Hasil tumbukan hanjeli diayak untuk memisahkan tepung hanjeli yang sudah halus dengan yang masih kasar. Dengan demikian, tepung hanjeli yang sudah halus siap untuk diolah. Ibu Ati menyiapkan bahan-bahan untuk membuat biji salak, seperti air mendidih dan pewarna makanan. Hanjeli yang sudah berbentuk tepung diadon bersama dengan air hangat, yang fungsinya agar memudahkan pada saat proses pembentukan adonan menjadi biji salak. Agar adonan kalis, air yang dicampur juga tidak terlalu banyak. Setelah itu, adonan diberi pewarna makanan dan dibentuk bulatan.
Layaknya biji salak pada umumnya, dibutuhkan santan yang nantinya digunakan sebagai kuah dari biji salak. Sementara Ibu Atik membentuk adonan biji salak, aku memasak santan dengan gula merah sebagai kuah dari biji salak. Adonan yang sudah dibentuk dimasukkan ke dalam air santan buatanku. Tak perlu waktu lama, biji salak berbahan hanjeli pun siap disantap. Karakteristik hanjeli yang mudah lengket membuat adonan tidak lagi membutuhkan pengikat untuk membentuknya menjadi biji salak. Kandungan protein dan lemak hanjeli lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman padi-padian lainnya. Hal ini menyebabkan hanjeli dapat menjadi pengganti nasi. Namun demikian, hanjeli memiliki rasa lebih pulen bila dibandingkan dengan nasi. Tekstur hanjeli yang kenyal namun tidak lengket membuat tanaman ini dapat dikreasikan menjadi berbagai macam olahan. Rasa yang dihasilkan biji salak hanjeli pun terasa lunak, ditambah dengan perpaduan manisnya gula merah dan santan, menambah kenikmatannya.